Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna. Alhamdulillahilladzi hatta yarda, walhamdulillahilladzi inda ridha, walhamdulillahilladzi ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka majlis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang melimpahkan kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah pada sore hari ini kita bisa bermuwajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam moga-moga senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Mungkin kemarin anak saya memberikan materi tentang Ghazwul Fikri ya. Jadi Ghazwul Fikri itu mempunyai target. Perang pemikiran itu mempunyai target. Yang pertama apa? Ifsadul akhlak. Yaitu merusak akhlak. Yang kedua yaitu tahtimul fikrah. Mengacau balokan fikrah atau cara berpikir yang islami kepada pemikiran yang jahili. Ini yang berbahaya ini ya. Sehingga terjadi talbisul haqqa bil batil, yaitu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang ketiga yaitu adalah izabah. Izabah itu apa? Pelarutan-pelarutan. Jadi kepribadian al-izabatus syakhsiyah yaitu adalah pelarutan daripada kepribadian. Ini mula-mulanya adalah izabah yang berkaitan dengan akhlak. Dirusak akhlaknya, akhirnya mereka larut ya di dalam berbagai macam cara ya, pandang berpikir yang keliru. Misalnya, ora usah Islam sing nemen-nemen, sing penting atine apik. Kira-kira ada enggak yang berkata begitu? Banyak. Ini sebenarnya penyelewengan itu. Sing penting atine apik, ora salat, ora apa-apa, ora jilbaban, ora apa-apa. Ya, sing penting atine. Ini sebenarnya seruan sekularisme itu. Fasluddin ya, anil daulah, yaitu memisahkan antara agama itu dengan peraturan negara, enggak sinkron. Ya, karena itu izabah ini berbahaya ya, kalau sudah izabah ya, fikriyah, yaitu adalah berkaitan dengan izabah pelarutan cara berpikir. Ini akan membuat mereka menjadi semakin terlarut ya di dalam kejahiliahan. Yang paling berbahaya lagi apa? Izabah al-akidiyah. Kalau sudah terlarut akidahnya, ya itu akan bisa merusak ya seakar-akarnya. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, ini adalah tujuan daripada Ghazwul Fikri tadi. Yaitu adalah ya izabah. Kalau sudah terjadi izabah, ya, maka akan mudah mereka itu akan jatuh kepada wala'u lil kafirin. Wala itu apa? Kesetiaan. Kepada siapa? Bukan pada Allah, Rasul, dan orang beriman, tapi kesetiaannya itu kepada orang kafir. Ini kajian akidah kita dalam sore hari ini adalah dalam rangka supaya kita menghadapi turbulensi kehidupan, maka kita tetap istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ahu wala tadghaw. Ini ayat yang membuat Rasulullah itu keluar ubannya ayat ini. Surah Hud ayat 112. Wastaqim kama umirta. Ya maka ya, istiqomahlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, maka senantiasalah jenengan ya bersama dengan orang-orang yang taubat.
Ya, kita disuruh untuk senantiasa ya bertobat karena manusia itu al-insanu makhluk khotok wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Ya, karena itu kalau mereka itu pengen bertakwa, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu diberikan pada orang yang muttaqin yang punya sifat apa? Wasari'u ila maghfirah. Kalau mereka itu berlomba-lomba untuk mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak misalnya pada saat ini kan gunjang-ganjing sekali ya, dulu PDIP itu ketika mau bergabung dengan Prabowo, dia minta supaya Ketua BIN dan Menko Polhukam itu dari PDIP. Nah, sekarang kalau diganti Anies kira-kira gimana? Ya diganti. Dan itu akan menimbulkan banyak turbulensi yang luar biasa. Ya karena masyarakat kita itu belum mampu bisa membedakan ya deal-deal politik di atas itu dengan kehidupan agama yang waqi'iyah. Ummatan jahiliyatan, jadi ummah yang jahiliyah, itu kemudian ketika dipaksa harus memahami tasawur atau wawasan Islam, pasti ada kesenjangan. Karena itu tarbiyah itu mempunyai arti, yaitu ketika kita sina'atul mabadi'il islamiyah, jadi tarbiyah itu mempunyai takrif atau arti, yaitu adalah sina'ah. Sina'ah itu apa? Sebagai produsen. Produsen apa? Pabriknya apa? Made in China kan? Ya sina'atul sin. Made in Indonesia, sina'atul Indonesia. Ya. Kalau made in Amerika, sina'atul Imriki kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya, sina'ah itu apa? Produk apa? Yaitu produk daripada mabadiul al-islamiyah. Jadi ketika kita memproduksi banyak mabadi, value, nilai, maka diharapkan Islam itu akan menjadi duabit atau patokannya. Karena jahiliyah itu bukan berkaitan dengan bodoh terhadap sains, bukan. Tapi jahiliyah itu adalah jahlu bihaqikotil uluhiyah. Itu arti daripada jahiliyah. Jahlun itu apa? Bodoh terhadap hakikat uluhiyah. Jadi uluhiyah cara menyembah itu bukan kepada tauhid, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budullaha wa yakfirut tauhid. Kalau kita itu kemudian menyembah pada Allah dan kemudian mengingkari tauhid. Tauhid itu apa? At-tauhidu ma yu'badu min dunillah. Tauhid itu sesuatu yang disembah selain Allah. Itu yakti alan nasi zamanun. Nanti kelak akan datang sebuah masa. Himmatuhum butunuhum. Ya, cita-cita tertinggi mereka itu apa? Kawula telih. Ya, himmatuhum butunuhum. Jadi himmah atau cita-cita tertinggi itu adalah perut. Kalau perut sudah menjadi cita-cita tertinggi, sulit nanti mereka itu akan mengadakan islah atau perbaikan. Kalau disogok mesti mau. Ya enggak. Jadi kebenaran akhirnya cuma dihargai dengan uang. Wa mata'uhum syarafuhum. Mata'uhum ya, maka perhiasan mereka yang dibangga-banggakan apa? Syarafuhum, kemuliaan. Jadi kalau enggak mulia, enggak masuk di dalam sosialita ini. Kalau dia tidak kemudian mempunyai kemuliaan, tidak bisa masuk ke komunitas ini. Jadi ada pembedaan antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Itu namanya apa? Mata'uhum syarafuhum. Ini yang bahaya yang ketiga. Apa? Kiblatuhum nisa'uhum. Jadi kiblatnya itu adalah perempuan. Wah, ini repot. Kisra itu hancur ketika melawan Umar bin Khattab pada perang Qadisiyah. Karena Kisra yang berkuasa saat itu adalah wanita. Dan itu keluarlah hadis Rasul, ya, la yuhlikal kaum walau amruhum imro'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum kalau yang memimpin itu adalah seorang wanita. Itu dikaitkan dengan ya, Kisra ya, yang kemudian dia dijatuhkan oleh ya saudaranya sendiri, kemudian yang terakhir itu Kisra Yazdajid. Tapi yang dikatakan Rasul itu adalah Kisra yang perempuan. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah merupakan gambaran buat kita
kalau kita kemudian melakukan perbaikan, itu harus mendasar sekali. Coba kalau kita lihat, ya kalau di Hizbut Tahrir, ya, yang penting khilafah sik tegak. Nanti cara perbaikannya bagaimana? Oh, yang penting ya apa itu? Memberikan ilmu dulu, penyebaran nasrul fikrah. Kalau fikrah sudah terbentuk, baru apa? Ya, yaitu kemudian siraul fikri, yaitu adalah pertarungan antara ya pemikiran, pertarungan pemikiran. Setelah itu yang ketiga, ya marhalahnya apa? Inkilabiyah, revolusi. Kira-kira dia apa enggak ini kalau disampaikan? Hutno. Terus kalau kemudian jamaah tabligh misalnya, itu kan kemudian khuruj, kemudian juga memberikan bayan pada masyarakat, penjelas. Ya, tapi ini kan salah satu bentuk daripada dakwah tataran yang paling bawah. Untuk apa? Ya, supaya kemudian vibe-nya ibadah, ruh ibadahnya itu menjadi sama semua. Tapi cuma berhenti sampai di situ. Karena ada 6 pesan itu tidak boleh politik, tidak boleh istilah macam-macam itu ya. Itu nanti akan membuat berkembangnya pada komunitas ya yang hanya kemudian ya bisa memberikan vibe tentang ibadah saja. Masuk ke islahul mujtama sulit. Kalau salafi itu biasanya yang penting negaknya sunnah. Kalau sudah sunnah semua, ya nanti akan tegak kebaikan tadi. Kalau itu kemudian dilakukan begitu saja, kan mandek hanya pada taklim ke taklim saja. Ya, hanya mandek berkaitan dengan apa? Taswidul ulum, penambahan ilmu, tapi kemudian ketika ya mereka itu mengharamkan parlemen, mengharamkan demonstrasi, mengharamkan macam-macam. Nah, akhirnya mereka kemudian ya, tidak bisa masuk ya ke dalam pemerintahan secara baik. Andai kan bisa masuk, dulu ketika Mursi dijatuhkan oleh Asisi, itu Salafin Nur di Mesir kan menang kan? Dan ketika dia menang, apa yang dilakukan pertama kali? Menjalin hubungan dengan Israel. Ya, berarti kan enggak ngomong tok saja. Ini yang dibilang, jadi sulit ya kadang-kadang. Karena gerakan Islamnya apa? Tasawurnya itu hanya terbatas. Hanya sunnah saja, hanya dakwah saja. Kemudian hanya khilafah saja. Ya. Harusnya bagaimana? Ya. Kalau FPI itu amar ma'ruf dan nahyu anil mungkar, bagus. Tapi tataran yang lain sulit sehingga bisa dijadikan kambing hitam. Ya enggak? Ya, kira-kira sudah ya. Apa itu pabrik minuman keras, bandar judi, tempat pelacuran yang dia mempunyai harta yang banyak. Kira-kira bisa enggak kemudian memberikan peraturan sehingga akhirnya FPI berangus? Bisa sekali. Dijadikan kambing hitam. Tapi kita butuh semua elemen masyarakat yang berdakwah tadi supaya apa? Saling membantu ya sudu ba'dhum ba'dhan. Muhammadiyah ya akhirnya jatuhnya hanya pada soal sosial. Ketika kemudian disuruh ya untuk BCA kan kolab kan, Lipo juga kolab. Itu enak saja. Ya, ngontak dari atas, Muhammadiyah pindahkan 400 triliun itu ke BCA dari BSI. Nggak bisa menolak. Karena apa? Ya itu tadi sudah terlalu banyak keterkaitannya dengan banyak pihak. Apalagi di NU. Main sesepuh NU itu kemudian ya apa itu? Sekarang kok mereka ya tidak berpihak pada rakyat, malah kemudian golek jabatan doa. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, dakwah di masyarakat menjadi stagnan, Mas. Harusnya bagaimana? NU, Muhammadiyah, Salafi, ya, Jamaah Tabligh, HT, juga kemudian tarbiyah macam-macam. Itu harusnya kemudian saling yasudu ba'dhum ba'dhan, saling ta'awun karena mereka nggak sempurna semua. Ya, Banda, kan semuanya nggak sempurna. Apalagi kalau kemudian ya apa itu skoci itu pecahannya DITI malu nemen ya nggak bisa tegak Islam kecuali dengan perang mana tangguh dijadikan apa dampak terorisme ya, jadi semuanya ketika kita berdakwah harusnya ya sudu ba'dhum ba'dhan, saling menolong satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sehingga kalau kemudian terjadi banyak turbulensi, maka di situ tugas antara jamaah satu dengan yang lain ini adalah tawasobil haq, tawasobi sabar tanpa menisbikan satu dengan yang lain.
Kalau menisbikan repot nanti. Masalahnya besar sekali ya ngurusi kancane kan gitu. Harusnya ngurusi dirinya sendiri. Ya, karena itu tazkiyatun nafas itu dalam rangka supaya kita itu senantiasa mempunyai urusan al-amru ala nafsihi. Jadi urusannya itu ngurusi imannya sendiri supaya apa? Imannya menjadi kuat. Kalau imannya kuat, ya islah bin nafsik, dia bisa mengislah dirinya sendiri, baru wada'u khairak. Maka dia bisa menyeru kepada yang lain. Sehingga kita tidak mendapatkan murka dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu bisa kerjakan. Tapi katakan yang sinkron antara yang kamu yakini, yang kamu katakan, dan yang kamu amalkan. Sebab apa? Nanti kalau kemudian tidak seimbang, kelompok-kelompok Islam tadi pasti akan berseteru satu dengan yang lain. Itu pintu masuknya ghasbul fikri. Apa? Ifsadul akhlak. Salafi kan ada seorang syekhnya itu yang kemudian istilahnya menghadiri maulutan. Wah, langsung dihajar habis-habisan. Ya. Apa dihajar itu bukan dihajar loh. Dihajar itu diisolasi. Karena apa ya? Dianggap dia sudah menyalahi manhaj daripada salafi. Harusnya ketika kita amar ma'ruf dan nahyi anil munkar, jadi ayat yang dibacakan itu kan ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Caranya bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an. Ingatlah ketika kamu itu dalam keadaan a'da'an. A'da'an adalah tapi ketika bermusuhan, ya maka Allah kemudian mentaklif kulubkan atau kemudian meneguhkan hati kita untuk bisa takliful kulub. Takliful kulub itu apa? Ya, hati kita kemudian bisa bersanding dengan saudara kita. Takliful kulub. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah merangkai hati-hati mereka itu supaya hati-hati mereka itu bisa bersatu. Kemudian menjadikan fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan, dan menjadikan dari antum itu adalah saling bersaudara. Jadi mau enak loh ayatnya. Tapi ngelakoninnya kok angel. Ya benda. Kalau sudah kemudian masuk di masyarakat, angel ini. Coba bayangkan, Idham Khalid dulu. Itu adalah ketua NU sampai 38 tahun. Beliau itu anaknya itu ketika minta bisa masuk pegawai negeri, itu ditolak mentah-mentah oleh dia. Ora usah. Aku kerja apa, Bah? Wis dua-dua yang dalan ndak apa-apa. Bayangkan, dia ketua MPR, ketua DPR, ketua NU sampai 38. Bar kuwi ora nek sing iso ganteni nek. Ya apa enggak? Setelah itu ada Idham Khalid yang baru apa enggak? Enggak ada. Pak A.R. Fakhrudin ketika ditawari menjadi Menteri Agama oleh Alam Shah Ratu Perwira Negara, beliau langsung menolak, enggak usah, dikasihkan umat saja. Dan beliau itu kerjaannya apa? Menjadi pedagang kelontong. Kebetulan bensin yang ngarep omahnya. Coba kalau antum ditawari Menteri Agama, kira-kira semerintil lah. Ya. Urung dilantik barang ndak nek lambi. Urung dilantik ya keburu. Ya. Itu beda ya ulama-ulama dulu kenapa Muhammadiyah bisa kuat, NU bisa kuat. Mereka tidak sadar itu karena kewaroan atau wirainya daripada ya para pemimpin mereka. Ketika nggak wirai, maka penyakit umat terdahulu itu akan datang. Apa itu? Furqah, perpecahan. Kalau sudah kemudian terjadi furqah, perpecahan, ini akan menimbulkan ya sakratul ais. Kalau sakratul maut langsung mati. Kalau sakratul ais itu sekarat di dalam hidup. Jadi la yamutu wala yahya, enggak bermutu ngentekne biaya ya. Karena umat itu kemudian bingung dengan statement daripada pengikutnya. Karena itu Rasulullah mengatakan wailul li ummati min ulama isu. Celakalah umatku kalau dipimpin oleh ulama yang buruk. Ini berbahaya sekali, karena itu kenapa dakwah kita itu harus kemudian ya berada pada tataran bawah, sesuaikanlah dengan tugas masing-masing. Kalau salafi itu penguatan akidah, monggo.
Kalau dia kemudian ngorak-ngorak berkaitan dengan sunnah, monggo, tapi aja nyalai konten ini. Ya. Jamaah tabligh juga begitu. Kalau dia kurus, kemudian tuh aja dilok-lok nih. Ya jamaah nggawa panci, nggawa. Ya. Iya, jamaah diusir bojone kan gitu ya. Akhirnya kemudian di masjid-masjid ditolak karena apa? Ya, pakaiannya cingkrang. Mereka tidak paham semua umat itu. Akhirnya apa? Terjadi su'ut tafahum, yaitu salah paham. Ya tugasnya ya kita dakwah dulu di Wonogiri sulit sekali. Dibantu oleh teman kita dari jamaah tabligh bisa menembus daerah-daerah yang sulit. Sehingga akhirnya apa? Dakwah itu bisa tersampaikan. Sehingga iso gawe sarung itu loh. Mungkin bisa diajari cara gawe sarung. Wong wedok itu disuruh untuk gawe mukena itu kolak-walik terus. Ya. Jadi cara untuk masang ya, mukena saja mereka tidak bisa. Itu harus diajari dari awal, cara berwudu, cara sholat dan sebagainya. Ya. Kalau kemudian di Muhammadiyah atau di NU itu pengajarannya lewat satu, ya, fikihnya cuma satu saja. Kalau Muhammadiyah ya majelis tarjih, ya Manda. Kalau kemudian di NU itu adalah mazhab Syafi'i. Itu repotnya nanti pas naik haji kalau pakai mazhab Syafi'i itu kan bersentuhan dengan istri saja kan batal. Kira-kira terus engkau wudhunya yang nanti bis tengah-tengah atau kena jamaah wanita yang lain kan akhirnya batal kan, wong istri saja batal. Akhirnya apa? Para ketua KBIH itu wis intikal mazhab itu pindah mazhab. Karena dulu itu sesepuh orang oleh pindah-pindah menunggu enak ide kan begitu ya. Jadi umatnya malah bingung di sini tak ikuti gitu. Ya benda. Nah, misalnya di Salafi ketika mengikuti Al-Mughni, di Al-Mughni itu Imam Ahmad itu sholatnya kalau sholat 2 rakaat itu duduknya itu enggak tawaruk tapi iftiras. Ini saja. Bukan begini. Kalau seperti itu enggak tahu, saya kemarin misi di Pare, piye to salat kok ngono, kudune kan. Karena apa pandangannya Syafi'i terus. Ketika kemudian melihat sesuatu yang berbeda, jadi kemudian mereka itu protes. Karena apa? Ngaji nih enggak pakai aduh. Kalau enggak pakai aduh akhirnya sering su'ut tafahum, salah paham. Nah, awak dhewe itu tugasnya ya mengurangi kesalahpahaman umat. Karena kita mempunyai ya arahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi muflihun falah itu kalau kemudian kita amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar dalam rangka apa? Supaya kemudian kita mempunyai zawaya nazar itu yang sama. Zawaya itu pojok. Dari kata zawiyah. Dulu di Mekah itu ada zawiyah Jawi, zawiyah Patani, zawiyah Britani, atau zawiyah Urubi. Ya, zawiyah itu pojok-pojok. Ya, karena itu Mataram itu mempunyai tanah wakaf yang luas. Hamengkubuwono pertama itu pernah mewakafkan tanah yang luas itu di Mekah. Ini kayaknya mau diminta Pak Prabowo lagi. Kalau apa itu zawiyah orang Maluku Ternate sudah diganti dengan uang, jadi keturunannya dihajikan semua itu. Kalau sing zawiyah Ternate dan Tidore. Tapi kalau zawiyahnya Mataram itu masih luas dan belum diijoli. Ini Pak Prabowo mau menebus itu supaya jamaah haji tidak usah nyewa. Ya, jadi kalau haji langsung masuk di zawiyah Jawa sudah itu wong Jawa tok. Akan artuku bakso, rujak, ya. Atau makanan Jawa dan sebagainya. Itu harusnya seperti dulu ada zawiyah. Kalau zawiyah nazar itu cara pandang. Jadi tarbiyah itu harus mendidik manusia supaya mempunyai zawiyah nazar yang sama. Sehingga ketika melihat ada perbedaan itu bukan langsung mencela. Kalau ada perbedaan mereka berusaha untuk internalisasi dulu. Internalisasi apa digodak-gadok nih sih. Jadi ya kalau gini ya bagaimana, kalau gitu bagaimana? Karena Rasulullah memerintahkan pada kita khatibun nas biqadri ukulihim. Kalau berkata pada manusia sesuai dengan tingkat pola pemikirannya. Antum audiennya wong desa,
mau langsung antum ya materinya tentang manhaj ya. Manhaj alus sunnah wal jamaah. Kira-kira mudeng kok bingung mereka. Ketika dapat apa itu hadis yang kurang kereng, tambah mengkeret mereka. Karena apa? Tidak siap. Karena itu kenapa? Konon asasinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kalau kita baca semua kelompok itu akan mafhum semua. Salafiyah mafhum, NHT mafhum, Jamaah Tabligh mafhum, Tarbiyah mafhum, Muhammadiyah bahkan NU pun juga akan mafhum semua. Ya, karena apa? Konon asasinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu semuanya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Sing saya herankan, sing niru ngono lho di NU kok enggak enak. Andai kan itu ditiru kan sudah selesai masalahnya. Tidak akan terjadi perpecahan lagi. Itu pertama kali hadis yang disitir oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari apa? Alaikum bisunati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha binawajib, atas sunnah Rasul dan sunnah para khulafa'i rasyidin. Addu 'alaiha binawajib, gigitlah keras, ya keras-keras dengan gigi geraham. Itu hadis yang sering disampaikan oleh Salafi, tapi disitir oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Qanun Asasi. Karena itu kenapa kitab Qanun Asasi nggak pernah dibacakan di setiap pondoknya NU. Karena kalau diawali dengan itu buyar kabeh mereka. Ya. Karena harus kembali pada Quran dan karena itu antum lihat kitab Syari, kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang jumlahnya 19 jilid itu nggak pernah dingajikan oleh siapa-siapa. Ya, bahkan di Tebu Ireng tempat ya, beliau itu mondok juga tidak diajarkan. Gus Ud dulu pernah ditanya, dulu jamaah kita di sini sejak tahun 2000-an kan, itu 2003-an ada yang sowan di Gus Ud itu Yusuf Hasyim ya. Ya Gus, kenapa kok kitab itu nggak dingajikan aja? Tidak dingajikan pondok pesantren, pondok buyar mas. Karena mereka nggak siap untuk ya bertransformasi. Ya, sedangkan dalam Al-Quran jelas sekali innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali ya semuanya tidak jama'atun minal muslimin. Kita bukan jama'atul muslimin bukan, tapi jama'atun minal muslimin. Jadi jamaah dari sebagian kaum muslimin. Jadi nggak bisa mengklaim kayak LDII. LDII Islam Jamaah kan menganggap dirinya sebagai Jamaatul Uzma, jamaah yang paling besar. Kalau nggak baik dengan dia berarti kafir. Jamaatul Uzma itu terakhir apa ya di Turki itu. Begitu khilafah sudah hilang, maka tidak ada Jamaatul Uzma lagi. Tugasnya apa? Menyatukan seluruh negara untuk kemudian berusaha untuk menuju ke arah sana sebenarnya. Tapi negara Islam sekarang Ghazwul Fikri itu meniupkan ruh yang namanya ruh kaumiyah. Kaumiyah itu apa? Nasionalisme. Dengan nasionalisme, Arab Saudi memisahkan diri, Irak memisahkan diri, ya, kemudian Yordania memisahkan diri. Akhirnya apa? Turki itu teramputasi sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Hilang. Jatuh pada ya, 1924 resminya. Tapi sebenarnya 1918 Sultan Hamid sudah ditahan dan tidak diberi makan sampai mati oleh Zionis Mustafa Kemal Atatürk. Sampai Kemal Atatürk itu selama memerintah Turki, dia itu pasang foto di setiap kantor. Kalau masuk kantor itu harus menghormat pada membungkuk. Membungkuk kepada sesuatu itu berarti ruko. Kan warka'u ma'arroki'in. Maka kalau kamu kemudian rukuk ya dengan orang-orang yang kodo ta'ati. Ya rukuknya hanya pada Allah saja. Kalau rukuk pada selain Allah itu namanya syirik. Yaitu orang Turki sudah begitu terbiasa. Kalau tidak begitu langsung dipenjara oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga kalau jenengan bisa melihat matinya beliau itu luar biasa. Sampai sekarang jenazahnya nggak bisa dimasukkan ke dalam bumi. Ya. Akhirnya kemudian dibuatkan museum, yaitu kuburan yang kemudian dibungkus kaca, sore itu diganjel granit. Karena begitu masuk bumi, muntah bumi. Ya. Ya.
Akhirnya kemudian dia disuntik balsem, kemudian setelah itu dia dipasang di museum. Kalau jenengan nanti di museum Turki datang ke sana bisa melihat jenazahnya itu diawetkan di situ. Kenapa diawetkan? Karena kalau dimasukkan tidak bisa. Ini ma'asyiral muslimin, ya kalau kita kemudian melihat banyak sekali fenomena di sekitar kita, maka dakwah Islam itu supaya bisa bersatu bagaimana? Syarat daripada dakwah dan tarbiyah itu yang pertama adalah robbaniyah. Robbaniyah. Robbaniyah itu apa? Kembali kepada azas ketuhanan. Robbaniyah itu apa? Yaitu adalah minallah, ya ma'allah, ya lillah. Jadi lillah itu apa? Awalnya adalah Allah, niatnya. Ma'allah itu semua yang diajarkan atau yang diberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita ikuti. Ya, kemudian ahdab yang terakhir atau ghoyah yang terakhir itu adalah anallah. Hanya kepada Allah. Itu namanya robbaniyah. Wa kunu robbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah antum itu menjadi orang-orang robbani. Orang robbani yang bagaimana? Yaitu yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan. Persis seperti Utsman bin Affan. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'alamahu. Sebaik-baiknya antum yaitu adalah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan. Itu robbaniyah. Tapi kalau kemudian bukan robbaniyah, amwaliyah, ya amwal. Kalau ilal jah hanya kedudukan, ya kedudukan saja. Jadi manusia itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit atau dalam keadaan safar. Kalau jamaah tabligh, ya Maulana Al-Isal Al-Qadahlawi, beliau itu menyatakan selama mereka itu khurud, maka mereka itu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman berinteraksi dengan saudaranya. Karena apa? Ya, safar, ya, min kit'il bala. Itu sebagian daripada bala. Jadi kalau antum dalam keadaan safar, maka sifat asli orang akan tampak. Siapa yang pegelan, siapa yang pendendam, siapa yang masing-masing. Ya. Harusnya dulu Muhammadiyah itu punya namanya Hizbul Waton. Pramukannya Muhammadiyah. Nah, Hizbul Waton itu, ya itu diajari mereka itu long march. Bapak saya dulu Hizbul Waton itu long march itu sejak dari Ngawi ya sampai ya Bondowoso 3 bulan jalan. Dan dia itu kalau apa itu cari makan lewat apa? Nyukur. Bapak saya kan pinter nyukur. Nyukur di jalan-jalan di bawah apa itu? Pohon asem itu loh ya. Masang itu aja. Nyukur ya oleh duit. Jadi dulu itu ada tradisi begitu. Bahkan dulu drum bandnya Muhammadiyah, Hizbul Waton ini juara pertama. Pak Karno sampai delok. Hizbul Waton Muhammadiyah sih. Tapi sekarang ya sekolah swasta itu menjadi sekolah guaan, Pak. Tinggal diterima di negeri baru dimasukkan di itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Produknya menjadi tidak qualified seperti dulu. Ini tugas kita adalah bagaimana sebenarnya semua anak itu potensinya sama. Kalau pendidiknya itu bagus, orientasinya itu kuat, dan semangatnya itu kemudian sama dengan robbaniyah, maka tumbuh ya generasi meskipun nakal sekalipun dia akan kemudian menjadi seseorang yang alim. Coba jenengan, para kiai dulu ketika kecilnya itu alim, mereka nakal apa enggak? Gus Dur no nakal loh, Pak. Ketika mondok di Nganjuk itu kolame gurunya dikuras jadi banyak sekali ya kekonyolan-kekonyolan zaman dulu itu yang ternyata kemudian membuat mereka menjadi orang yang famous atau terkenal. Nah, karena itu ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, maka target daripada orang ketika berdakwah supaya kemudian kita mempunyai frekuensi yang sama itu robbaniyah. Ya, kalau kemudian di beberapa kelompok itu kemudian menuju pada ketuhanan, mesti ketemu lama-lama. Lama-lama ketemu. Karena apa? Kalau mereka berinteraksi dengan Quran terus-menerus, maka kemudian ya kita akan menjadi orang yang membuka hidayah pada kita. Tapi kalau kalian nyeregoli terus, ya nyeregoli. Jadi dia pengennya itu apik, tapi diseregoli. Wah ini keliru, ini salah. Ini
Kira-kira wong ngono iki jeleh apa ndak? Jeleh, Pak. Karena dakwah itu kalau kemudian istilahnya disregoli terus, oh ini keliru, ini tidak diberikan pelajaran, maka antipati. Sehingga meskipun yang disampaikan benar, orang itu akan lari nanti. Karena itu walau kunta fadon ghalidal qalbi lang fadu min khaulik. Kalau kamu berdakwah pada orang lain, jangan keras lagi memaksa. Lang fadu min khaulik. Ini mereka buyar sampai Melayu. Menjauhi daripada dakwah ya, antum semuanya. Nah itu ma'asyiral muslimin. Dulu itu di dalam kitab syari'nya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jelas sekali. Boleh maulid, tapi maulidnya jangan kemudian mendatangkan biduan, ikhtilat, minum-minuman, merokok. Jadi, dia itu mengharamkan duhan. Bukan itu rokok. Nah, kira-kira di ngajak yang NO, kita busari, cocok apa enggak? Buyar kabeh itu nanti. Ya ini enggak bisa ngerokok kabeh. Ya apa enggak? Karena di kitab Busari itu tentang atrorud dukhon, bahayanya rokok. Itu ada kitabnya. Ya dan itu peringatan tanbih ya buat semua para santriwan dan santriwati untuk mereka itu memegang teguh pada itu. Mbah Hasyim itu sebenarnya cocok dengan kita. Nah kita itu berusaha untuk menyocokkan aja itu belum bisa. Karena itu kenapa kita sampaikan supaya antum nanti kalau kita baca kitab Busari kalangan beliau yang 19 jilid itu yang menerjemahkan Gus Haji. Gus Haji itu cucu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi beliau sudah sedo ya. Tinggalan ya, kan bahasanya Arab itu yang diterjemahkan. Jadi Hadratus Syekh itu bahasanya Arab, diterjemahkan oleh Gus Haji menjadi bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau antum ketemu bukunya itu, kemarin sempat diterbitkan tapi terbatas. Saya dapat satu tapi terjemahan. Tapi yang asli PDF ada bahasa Arab. Tapi ala kulli hal itu semuanya insya Allah ya. Kalau kita nanti mempunyai wahana yang cukup ya untuk kemudian bisa mempresentasikan itu, maka kita nanti bisa daurah ya atau pembelajaran secara khusus ya sehingga kita bisa menguasai konon asasi sampai yang terakhir. Yaitu kumpulannya namanya ya, Kitabus Syari'. Ini sebenarnya masih ada 7 ya. Kita masih membahas satu yaitu Ar-Robaniyah. Nanti ada Ar-Robaniyah, ada Al-Waqi'iyah, ada yang Sumuliyah, ada Mutadarijah, ada yang Munadzamah, kemudian ada Tajmi'iyah, ya, kemudian yang terakhir yaitu adalah Harokiyah. Kalau kemudian semua dilakukan, maka orang itu akan lebih mudah untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, nggak akan gegeran, nggak akan menghajar, nggak akan kemudian nyeregoli antara dakwah satu dengan dakwah yang lain. Kenapa kok menyeregoli? Karena takut umatnya berkurang. Karena takut anggota pengajiannya berkurang. Kira-kira itu ya lillahi atau lil jamaah? Lillahi atau hanya untuk ya apa lil mad'uwinnya apa orang yang mendengarkan dakwah kita. Nah ini sebenarnya kenapa kita harus tajdidul ikhlas ya, mentajadid supaya ikhlas itu terus-menerus bisa kita punya. Itu berat sekali. Ikhlas. Ikhlasul sa'ah najatul abad. Itu kata salafus saleh kita. Ikhlasus sa'ah, ikhlas sesaat saja itu kemenangan abadi. Ya kan? Ibadah kita banyak, tapi banyak tidak ikhlasnya. Gitu. Karena itu ya kalau antum punya ikhlas itu cara mencobanya bagaimana? Dijadikan tawasul untuk doa. Ya orang yang terjebak dalam 2 gua itu, ada orang 3 yang terjebak itu, dia kemudian bertawasul dengan amal solehnya, gua hukum alam itu bisa kemudian bisa direkayasa dengan cara apa? Yaitu dengan amal soleh yang tidak pernah dikobrak kepada orang. Saya sering kalau anak saya sakit, saya di luar kota dulu, ingat-ingat amalan saya yang pernah saya sampaikan pada manusia, siapa kita tawasul dengan itu, maka anak di rumah itu panasnya langsung turun. Tapi nek wong Islam itu kemudian menepati sunnah semuanya, rumah sakit iso kosong. Orang wong loro no, kabeh tawasul langsung apa? Mari kabeh. Ya karena itu ikhwan fillah, inilah yang menjadi barometer buat kita semua untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi bacaannya saya nggak ngetik Mas Arif pas baca gitu sehingga materi ini agak pas tadi. Saya kira begitu, aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum.
Allahumma afiq ila aqwamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.